Robot yang harganya 8 jutaan ini bisa bantu kalian buat nyapu sama ngepel rumah. Nah, gue penasaran nih seberapa efektif robot ini kalau kita pakai. Selamat datang di channel Wicak Miftah. Kali ini kita nggak nge-review rumah nih, kita mau nge-review produk rumah tangga. Ini adalah robot vacuum cleaner yang bisa ngepel juga. Namanya Dibot N8 Pro Plus. Panjang ya namanya. Jadi buat ngoperasinya kita tuh cuma mencet satu tombol ini aja ataupun tombol di aplikasi dan dia langsung jalan bersihin rumah. Klik. Tapi pertanyaannya kita lempar kemarin di story juga, Un. Banyak yang nanya bersih nggak sih? Efektif nggak sih? Worth it nggak sih? Robot. Bersih. Udah. Ya, jawabannya itu ya, Iya bersih. udah. Ya udah ya. Yuk pulang. Dadah. Ini tuh ada macam-macam ya tipenya ya. Yap. Dari yang paling murah. Tipenya dari yang paling murah tuh ada tipe U2 Pro. Itu harganya kisaran 3.790.000 ya. Sama yang paling mahal itu ada tipe X1 Omni, itu hampir 19 juta. Buset, dapat Honda Beat, bos. Motor bungkus. Yang mau kita review ini tuh N8 Pro Plus itu harganya di tengah-tengah ya. Harganya 8 jutaan lah ya. 8 juta. 7 enggak 8 juta. 7,99 Ya, diskon 10.000. Itu sama kayak rumah ya. Kalau ngasih harga kayak gitu. Sebenarnya ini tuh N8 Pro aja. Ada plusnya tuh gara-gara ada auto empty station. Yap. Oke, saatnya kita bahas fitur-fitur si Dibot N8 Pro Plus ini. Pertama-tama kita perhatiin dari bentuknya. Bentuknya ini lingkaran. Dia tuh dengan dibentuk lingkaran gini mempermudah ketika manuver mau bersihin rumah. Bentukannya lucu, warnanya juga putih. Ini warna yang disenengin sama Neng Miftah. Terus ada dua tipe warna, ada dua varian, yang putih kayak gini sama yang hitam. Kebetulan kita dapetnya yang putih. Lanjut di atasnya, di sini ada yang nongol ya teman-teman ya, kelihatan. Ini adalah True Mapping Distance Sensor, yaitu sensor yang dipakai buat mapping layout rumah kita. Oke, terus di sini juga ada tombol satu seperti tombol power on, padahal ini tuh bukan. Ini adalah tombol auto mode. Jadi ketika kita pencet gini tanpa buka aplikasi, dia bisa langsung jalan-jalan bersihin. Teman-teman udah bisa lihat di dalam sini ada si multifunction cleaning tool. Terus di sini ada dustbin. Dustbin itu berfungsi untuk nyimpen kotoran-kotoran yang dihisap sama ini robot. Ini bukaannya ya, masuk kotorannya lewat sini, serut. Terus kemudian ini filternya juga bisa kita buka. Filternya ada 3 lapis, satu dari depan sini, terus 2 sih kayak spons-spons ini, dan ketiga di sini. Terus ada tombol-tombol lagi. Di atas sini ada tombol merah, ini adalah tombol on off. Jadi ketika kita geser ke sini dia pasti nyala nih. Ntar dia bunyi nih. Bunyi. Tuh kan bunyi. Tandanya dia udah nyala. Terus di sini ada reset button ketika kita pertama kali mau konekin ke aplikasi. Terus atasnya adalah WiFi status indikator. Dia udah terhubung sama apps di smartphone kita atau belum. Teman-teman perhatiin di sini kan ada kayak patahannya lagi. Ini adalah berfungsi sebagai anti collision bumper. Jadi ketika ntar nih pas dia beroperasi, dia nabrak sesuatu, dia akan gini nih, bluk. Jadi seolah-olah ada shock breakernya di sini. Cakep ya. Dan di sini adalah sensornya nih, yang dinamakan True Detect 3D sensor. Dia menggunakan teknologi laser based 3D detection. Oke, kita lanjut bagian bawahnya nih. Banyak sekali bagiannya. Apa sih? Kita mulai dari sini dulu ya. Jadi ini ada main brush dan vakumnya ya teman-teman. Nah, vakumnya ini sendiri itu punya suction power 2600 Pascal. Jadi biasanya robot-robot vakum kayak gini itu suction powernya tuh 2000 sampai 4000 Pascal. Kalau robot-robot vakum yang gede, bukan robot vakum sih, vakum cleaner yang gede itu 10.000 sampai 25.000 PA atau Pascal. Nah, itu kan daya sedotnya pasti lebih kencang lagi kan. Nah, ini juga ada brush juga, ini side brushnya. Jadi ntar ini tuh muter gitu, ntar berputar, debunya kan berkumpul di tengah dan masuk ke sini. Kok bisa jalan sih robotnya? Nah, ini ada rodanya, ada driving wheelsnya. Nah, di sini juga, ini kalau kalian lihat, dia tuh bisa masuk gitu loh, tuh bisa mendelep.
Selain ini juga ada universal wheels nih teman-teman. Kalau ini untuk penyeimbang aja ya dia ya. Di sini juga ada anti drop sensornya nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia juga ada carpet detection nih teman-teman. Jadi robotnya ini tuh bisa tahu ketika menginjak karpet, dia juga menyedotnya tuh jadi lebih keras ya. Lanjut ke bagian sini nih teman-teman, ini ada reservoirnya atau, aduh berat ya, BTW ini beratnya 6,5 kilo. Ini ada reservoirnya atau tangki airnya buat ngepel. Terus di sini tuh ada mopping plate-nya dan ada mopping pad-nya. Wow. Bisa dilepas pasang, kalau misalnya dibersihin tinggal dicopot, disikat, dijemur, udah. Nah, ini itu tuh nggak boleh pakai sembarang air ya teman-teman buat ngepelnya. Jadi ada cairan khusus tuh dari Tineco, cuma disarankan pakai itu aja. Karena kenapa sih nggak boleh pakai sembarang air? Karena ntar tuh takutnya bisa menyebabkan kerak ya. Ya, kerak telur. Laper. Bisa berkerak dan bisa menyumbat water pumpnya itu sendiri ya. Betul. Jadi ntar rusak gitu. Jadi tidak disarankan ya teman-teman. Setelah dipakai buat ngepel, ini tuh harus langsung dibersihin ya teman-teman. Harus langsung dibersihin, ini langsung dicuci, langsung juga dibuang, baru teman-teman bisa membiarkan dia pulang kembali ke rumahnya. Kenapa emang? Station. Kenapa Karena emang? bisa menyebabkan konslet. Kalau pas bocor gitu Iya, ya. karena kan ini ada airnya. Nah, nggak bisa. Sedangkan auto empty station itu juga fungsinya kan untuk ngecas. Nah, BTW teman-teman, ketika ngepel itu tuh airnya keluar dari mana sih? Kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada 3 lubang nih. 1, 2, 3. 3 lubang tadi itu posisinya di sini. Nih ada 1, 2, 3. Jadi ini adalah water outletnya, tempat airnya itu keluar. Dan ini tuh bisa diatur ya nanti untuk water levelnya itu. Pokoknya ada 4 tingkatan lah, bisa diatur nanti lewat aplikasi. Mau seberapa basah ngepelnya gitu. Ini posisi di botnya kalau ada di auto empty stationnya, jadi dia nemplok di sini. Fungsinya auto empty station itu sendiri apa sih? Untuk menyedot dan mengumpulkan debu-debu yang ada dari sini. Oh, Jadi disedot. Jadi biasanya pas udah nyampe tuh ngecas dulu, baru ntar dia otomatis ngebersihin gitu ya. Iya. Kita buka dulu ini. Dalamnya itu ada dust bag-nya teman-teman. Ini bisa diangkat. Nah, kan ini lubang kan terkumpul di dalam sini kotoran-kotorannya, dan ini tuh bisa di-keep sampai 30 hari, jadi nggak mesti tiap hari dibersihin. Ini 2,5 liter, lumayan lah ya. Dan lewatnya tuh sini teman-teman, gini. Nah jadinya dari situ masuk ke sini. Oke, nah itu pipanya nyambung ke Kita angkat dulu, nyambung ke bawah sini. Oh, ini dulu dong. Iya, Nih. kan ini. Nah Betul. ini tuh dari sini. Hmm. Ini posisinya tuh 2 ini, 2 ini. Oke. Gitu. Ini pin buat ngecasnya ya. Iya, betul sekali. Nempelnya ke atas itu. Oke, sekarang kita praktekin. Ini aku udah buka aplikasinya. Pencet ini. Oh iya benar loh, 200 watt. Tapi nggak terlalu lama sih ya. Iya. Kayaknya nggak sampai 1 menit deh. Nggak nyampe 1 menit. Nah, juga lumayan berisik ya. Jadi sebaiknya jangan ditaruh di kamar gitu ya. Dan sebenarnya kalau pas dia udah balik itu otomatis ngecas sama ngebersihin sendiri. Terus kemudian kita akan sharing pengalaman kita setelah pakai D-Bot ini selama 1 minggu. Dan untuk pertama kali ketika kita mau pakai itu kita tuh harus buka semua pintu ruangan dulu. Yang terus pertama itu buka pintu ruangan. terus semua loose furniture apa yang bercacaran barang-barang harus kita rapin dulu. Tujuannya apa? Biar si D-Bot ini pas ketika dia muter-muter ruangan Maksimal tuh juga sih. maksimal. Ya kan? Yang kedua adalah kemampuan mappingnya ya, namanya robotnya yang bisa bersin secara otomatis, dia harus bisa mapping dengan baik dong, nggak bisa ngasal kan. Nah ini kemampuan mappingnya sih kita akui jos lah ya, presisi. Jadi ruangan-ruangan kita ini langsung kebaca tuh di aplikasinya, bentuknya kayak gimana, layoutnya. Pakai true mapping sensor tadi itu ya. Yoi. Pertama kali yang akan dia lakukan algoritmanya adalah dia bergerak ke ujung-ujung ruangan dulu. Dia nyisirin tembok dulu, nyisirin pokoknya sesuatu itu dia sisirin dulu tuh. Sisirin ke ujung-ujung, pojok-pojok. Ketika udah selesai menyisir semua ujung-ujungnya, dia bakal ngulangin ke bagian tengah dengan ngebentuk pola seperti ular. Sret, sret.
Dan itu benar-benar presisi ya. Ya, benar-benar presisi. Kekurangannya apa nih Hun untuk mappingnya? Kekurangannya itu kalau untuk mappingnya ya, dia ini nggak bisa ke sudut-sudut banget. Iya. Jadi misalnya ada kayak sudut siku tembok kayak gini, kan bentuknya gini teman-teman, udah otomatis nabrak kan. Sama kalau ada furniture yang misalnya nggak lebih lebar daripada si dibot ini, jadi nggak bisa dimasukin gitu. Ya. Oke, kemudian ketiga, kemampuan deteksi objeknya. Bener nggak sih dia bisa beneran deteksi objek dan menghindarinya? Bisa banget ternyata. Kemampuannya Jos selama ini sih. Pinter banget sih selama seminggu ini ya. Iya. Makasih Bon. Aku kasih nama nanti di sini Bon. Kekurangan deteksinya, kadang dia terlalu sensitif juga. Misal aku pas lewat tok gitu, dia lagi bersihin lewat tok, dia langsung menghindar. Tapi gitu. emang aku baca disarankan ketika dia lagi ngebersihin, lagi beroperasi, kita jangan mondar-mandir. Kecuali kita mau godain dia, ya lo Bon, ayo lo Bon gitu. Jadi bingung dia kadang, terus malah muter dulu di tempat gitu kan. Yang nomor 4, durasi waktu bersihin rumahnya. Jadi di rumah kita kemarin ngebersihin area seluas 39 meter persegi, itu makan waktu 40 menit. Kita pernah ngetes juga di awal-awal, itu tuh di ruangan yang luasannya 30 meter persegi, itu makan waktunya sampai 50 menit ya. Karena dia itu ngebersihin karpet juga. Iya. Terus karpet kita kan modelan yang tebel, yang banyak benang-benangnya gitu, jadi dia sering nyangkut juga. Dengan durasi waktu kalau tanpa bersihin karpet 39 meter persegi 40 menit ya lumayan lama sih ya. Iya. Dibanding kita bersihin manual, nyapu, Soalnya ngepel bersihin manual juga itu tergantung orangnya loh. Iya sih. Karena ada yang nyapunya bersih gitu kan. Ada juga yang nyapunya pak kayak dia kan nyapu ini. Yang nomor 5, kapasitas baterainya. Jadi ketika di full charge itu dibot dapat beroperasi selama 110 menit. Nah, ketika udah habis, dia tuh langsung otomatis balik ke docking stationnya atau auto empty station buat ngecas. Durasi pengecasannya itu mulai dari baterainya habis sampai penuh makan waktu 4 jam. Oh. Tapi kan bisa kita tinggal kalau udah kayak gitu. Oke, yang paling terakhir kita bahas hasilnya bersih atau enggak sih pakai ini. Bersih teman-teman, kita udah pakai ya. Dan untuk vakumnya tuh bener-bener bisa menyedot semua debu-debu, kotoran, rambut-rambut dan air pipe yang ada di lantai rumah ya. Semuanya kesedot dan kita puas. Itu tuh vakum tuh menggantikan fungsi nyapu ya. Iya, dan ternyata setelah kita rasa-rasain di kaki gitu sama aja bersihnya sama pakai sapu biasa ya. Nah, untuk hasil moppingnya atau pelnya kita juga puas ya, karena dia juga bersih sih, dirasain di kaki tuh juga keset enak ya di lantai gitu. Cuma kalau misalnya ada kotoran yang bener-bener nempel di lantai, itu kan butuh penekanan. Nah, itu beda lagi tuh ya kan. Ya kalau manusia kan kita langsung neken balik, seret. Kadang pakai kaki juga kan biar lebih ini. Nah kalau di bot kan nggak bisa karena dia cuma seret lewat sekali doang. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Worth it nggak sih nih dibot harga 8 juta untuk dibeli? Worth it banget sih menurutku ya. Karena dia bisa benar-benar membantu meringankan pekerjaan kita di rumah. Bisa bantu nyapu, ngepel, dan jarang error. Ya itu yang paling penting. Fitur-fitur yang ada yang udah kita jelasin ya. Cuman memang kan kita harus merogoh kocek yang lebih lah. Karena 8 juta juga beli alat ini kan juga nggak murah. Nanti banyak yang mikir-mikir juga sih. Oke, thank you udah nonton video kita kali ini. Semoga segmen review produk kita memberi manfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram gua aja Wicakson, dan yang Miftah nggak usah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan jangan lupa follow TikTok kita. Dan jangan lupa komen kita review produk apa lagi ya. Bye. Ya udah gini. Ya, dia tak tutupin. 1, 2, 3. Aku tepuk lagi. Apa sih? Nyam. Terus unboxing. Unboxing. Iya, unboxing. Kalau kamu nggak gitu ngomongnya. Unboxing. Masuk kenceng banget. Kedengaran nih kayak gini. Gimana doang? Tunggu bentar. Itu obat cairannya juga solution Covax juga. Ikevac Elip. Aplikasi. Aplikasi